As-sulhu khair didasarkan pada Quran surat An-Nisa 128 bahwa damai itu baik, gak cekcok, gak tengkaran itu elok. Walaupun memang manusia kadang-kadang ketika dihadapkan pada persoalan itu jauh lebih mengutamakan egonya, nafsunya, dan juga bisikan setan. Hanya orang-orang yang kemudian berpikir berlandaskan Al-Quran lah yang kemudian akan terus mengalah untuk sebuah kemanfaatan yang jauh lebih besar dan menjauhi mudarat dengan jalan 1000 teman itu masih kurang, tapi punya satu musuh itu sudah banyak karena tidak akan nyaman dan tidak akan tenang. Manusia yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang keras kepala, suka membantah, dia tidak mau, bebel otaknya, sudah tidak mau dia apa-apain, dan dinasihati tidak mau. Ya pakun, bangko pakun, tinang. Hadis ini menjelaskan bahwa ada orang yang sangat keras permusuhannya. Jadi dia punya sifat dendam, permusuhan itu banget sekali. Dan ketika dia dinasihati, dia tidak mau. Maka orang yang seperti ini amat dibenci oleh Allah. Bahwa Rasulullah SAW pun bersabda, "Kafa bika isman alla tazala mukhasiman." Kamu tetap dianggap terus-menerus dalam keadaan dosa manakala kamu berada dalam permusuhan. Dan orang yang hatinya penuh dengan permusuhan, maka itu artinya hatinya pasti cenderung kotor dan akhlaknya tidak terpuji. Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badi." Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan suka melaknat, orang itu bukan berlaku keji dan suka berkata kotor. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang berada dalam kondisi lagi bermusuhan, dia harusnya dapat ampunan dari Allah, tapi dipending, ditunda karena dia bermusuhan. Pintu-pintu surga itu dibuka hari Senin dan hari Kamis. Lalu Allah mengampuni di 2 hari itu hamba-hamba Allah selama hamba itu tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. 3 orang yang sholatnya itu tidak diterima, tidak diangkat di atas kepalanya. Jadi seorang laki-laki yang mengimami satu kaum dan mereka membencinya. Jadi diusahakan yang jadi imam itu makmumnya suka, makmumnya senang. Yang kedua, wanita yang melewati malam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Wanita calon bidadari surga itu adalah ketika bertengkar dengan suaminya, maka tidak menunggu besok hari, tapi hari itu juga, malam itu juga ambil tangan suaminya, lalu katakan, "Mas, aku tidak bisa tidur malam ini kalau kau tak maafkan aku." Itu bidadari surga itu. Bidadari surga. Tapi kalau bukan bidadari, Tina lah tinggal esekor wah itu tidak jadi bidadari surga. Yang ketiga adalah 2 orang yang bersaudara yang saling bermusuh-musuhan. Banyak ini. La yahillu li muslimin ayyahjura musliman fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, sekarang kita akan bahas tentang kaidah Quran yang kedua yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil. Itu kaidah Al-Quran yang kedua ini adalah as-sulhu khair.
damai itu baik, gak tengkaran, gak musuh-musuhan itu elok. Jadi kaidah yang kedua adalah as-sulhu khair, damai itu bagus, gak musuhan, gak tengkar-tengkaran itu elok. Dasar yang dipakai oleh beliau adalah Quran surat An-Nisa ayat 128. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam kehidupan keseharian kita banyak berinteraksi dengan sesama manusia. Dimanapun kita berada pasti ada interaksi, dan interaksi itu dimungkinkan suatu saat terjadi gesekan atau malah meningkat pada konflik, pertikaian. Tetapi kaidah yang diambil oleh beliau di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128 bagaimanapun juga adalah as-sulhu khair, damai itu baik, gak musuhan, gak tengkaran itu elok. Nah, Quran surat An-Nisa ayat 128 yang dijadikan kaidah oleh beliau dalam kaidah Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa ukhdiratil anfusus sukha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 128, nanti Bapak dan Ibu bisa juga baca. Jadi kalimat yang diambil menjadi kaidah itu adalah as-sulhu khair, damai itu baik. Artinya jika seorang wanita khawatir akan nusus, ya, perempuan ini khawatir akan durhaka pada suaminya atau ngelawan pada suaminya, atau dimungkinkan nanti suaminya tidak acuh kepada dirinya, artinya dimungkinkan suami dan istri ini timbul yang namanya pertikaian, percekcokan atau sesuatu yang tidak baik, ya. Maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian. Jadi kalau dikira-kira nanti hubungan suami istri itu akan dimungkinkan terjadi konflik, entah nanti akhirnya karena istrinya marah sama suaminya lalu dimungkinkan nusus, atau sebaliknya suaminya sudah gak enak, gak nyaman dengan istrinya, lalu kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang menjadi hak atau kewajiban dari seorang suami kepada istrinya, maka tidak ada salahnya kalau kemudian lakukan hal yang mendamaikan, yang sebenar-benarnya. Wassulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Wa ukhdiratil anfusus sukha, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, ya, tidak mau begitu. Wa in tuhsinu, maka jika lalu kemudian dia bersikap baik, wa tattaqu, dan memelihara dirimu dari nusus atau sikap mengacukan itu, maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini Quran surat An-Nisa ayat 128. Jadi Ibnu Atiyah itu mengatakan wassulhu khair itu, damai itu baik, gak tengkaran, gak cekcok itu elok itu. Beliau katakan ayat ini memang adalah ayat yang berbicara tentang suami istri,
tetapi lafaz yang dipakai ini bersifat umum, artinya mencakup apapun yang namanya perdamaian, apapun yang namanya percekcokan, apapun yang tidak baik maka harus diislah. Jadi memang ayatnya masih berbicara tentang suami dan istri, pertikaian atau percekcokan atau kemungkinan terjadinya pertengkaran. Tetapi ini umum ayatnya. Wasulhu khair itu umum. Jadi apapun mencakup kedamaian apa saja maka itu penting, itu baik, itu elok. Supaya kemudian menenangkan hati lalu menghilangkan pertikaian. Jadi menyamankan suasana. Tetapi memang di dalam ayat ini disebutkan, tapi itu tidak mudah gitu. Jadi perdamaian, keinginan islah baik itu tidak mudah, karena memang manusia itu punya tabiat kikir ya. Jadi pada mulanya kikir itu kan orang yang tidak mau ngasih harta gitu kan. Jadi tidak mau memberikan miliknya karena dia terdorong untuk mempertahankan miliknya, itu kikir. Nah ini kikir yang dimaksud di ayat ini adalah dia enggan untuk baik gitu. Jadi disuruh as-sulhu khair, yang namanya damai itu baik, gak tengkaran, gak cekcok itu elok. Manusia itu gak suka begitu karena egois. Jadi pada apa katanya? pada angkuh, pada ego gitu kan. Egoisme itu tinggi. Itu tabiat manusia. Njok lamun kula tinara. Itu namanya keegoisan. Itu sudah memang tabiat manusia. Tidak ada yang mau ngalah itu. Padahal kan di ayat ini kan disuruh damai, itu maksudnya antara suami istri itu ya. Yang di ayat ini supaya tidak tengkar, supaya tidak terjadi banyak pertikaian atau percekcokan itu, maka berdamailah, artinya mengalah. Jadi salah satu di antara kalian mengalah. Harus ada yang mengalah, itu islah itu. Makanya seperti dicontohkan itu adalah Saudah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cemas takut dicerai oleh Rasulullah, lalu kemudian memberikan jatah waktunya bersama dengan Saudah itu diberikan kepada Aisyah. Jadi lebih baik saya tidak dicerai Rasulullah, nanti bisa bareng di surga kan gitu, daripada dicerai. Maka waktuku untuk bisa bersama dengan Rasulullah ngalah sama Aisyah. Dan banyak contoh-contoh yang kemudian seorang suami dan istri itu manakala kemudian akan dimungkinkan terjadi pertikaian atau percekcokan atau perselisihan dengan sebab-sebab tertentu ya. Kalau angka perceraian kan semakin tinggi itu kan, semakin tinggi. Jadi di beberapa kabupaten termasuk di Sumeneb ini banyak sudah janda, banyak sudah duda ya. Jadi hal-hal yang biasa itu. Ada yang jadi duda keren, ada juga yang jadi janda karena terlalu banyak perceraian. Nah, Al-Quran sebenarnya mengajarkan kalau sudah ada sinyal-sinyal begitu itu pertengkaran itu sebenarnya wes ono sing ngalah. Jadi memberikan hak-haknya itu tidak diberikan. Ya wes aku sing ngalah. Tapi ini tidak mudah, tidak gampang. Kenapa? Nah, ini disebutkan di sini wa udhiratil anfusus sukha. Karena memang manusia itu pada tabiatnya itu gak mau begitu. Jadi egoismenya itu tinggi. Nah, diingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, abgadur rijal ilallah aladul khasim ya. Jadi yang paling tidak disuka itu manusia yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang keras kepala, suka kemudian dia membantah, dia tidak mau, bebel otaknya, kepalanya sudah tidak mau dia apa-apain, tidak dinasehati, tidak mau. Nah, orang yang paling tidak disuka Allah itu ya begitu. Jadi kalau kita punya model Abdul Qasim ini jelek itu berarti. Nasihati yo pakun tina mun kok.
Jadi wis keras kepala, tidak bisa dinasehatin. Nah itu orang bebel. Nah itu orang yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyatakan orang yang paling tidak disuka Nabi itu adalah orang yang keras kepala, suka membantah. Dia ketika dinasehatin tidak mau. Jadi kalau seperti ini, hadis ini menjelaskan bahwa ada orang yang sangat keras permusuhannya, dendamnya itu banget. Jadi dia punya sifat dendam, permusuhan itu banget sekali. Dan ketika dia dinasihati, dia tidak mau. Maka orang yang seperti ini amat dibenci oleh Allah. Bahwa Rasulullah SAW pun bersabda, kafa bika isman alla tazala mukhasiman. Kamu tetap dianggap berdosa jika terus menerus dalam permusuhan kamu itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kamu tetap dianggap terus menerus dalam keadaan dosa manakala kamu berada dalam permusuhan ini. Jadi ini memang gak gampang. Makanya lalu kemudian Syekh Umar Al-Muqbil itu menjadikan ayat ini, as-sulhu khair ini diambil dari Quran surat An-Nisa 128, ini menjadi sebuah kaidah penting dalam kehidupan keseharian kita. Itu adalah yang namanya gak musuhan, gak tengkaran itu elok banget. Damai itu bagus, damai itu baik ya. Tapi ketika terjadi gesekan itu memang tidak mudah, karena manusia itu punya tabiat as-sukh itu tadi. Jadi tabiatnya itu adalah kikir. Dia nggak mau kemudian dikalahkan, nggak mau. Itu sama seperti itu. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang seperti ini sesungguhnya dia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada dalam kondisi dosa terus-menerus ketika dalam keadaan bermusuhan atau kedendaman yang tidak habis-habis itu. Dan orang yang hatinya berada dengan permusuhan, penuh dengan permusuhan, maka itu artinya hatinya pasti cenderung kotor. Hatinya pasti kotor dan akhlaknya pasti tidak terpuji. Dia akan mencela, dia akan merendahkan, dia akan membicarakan ketidakbaikan orang yang dia benci itu. Nah, kalau itu dilakukan, maka tentu itu bukan termasuk cerminan sebagai orang mukmin. Ya, Nabi SAW bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badi. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, orang mukmin itu bukan suka melaknat, orang mukmin itu bukan berlaku keji dan suka berkata kotor. Nah, orang yang kemudian hatinya sudah dihinggapi dendam, permusuhan, maka tentu lalu kemudian dia akan banyak berimbas terhadap hal-hal yang tidak baik dari omongan dan pembicaraannya, dan itu bukan termasuk model orang yang kemudian dicintai oleh Allah karena keimanannya. Dia bukan ciri tipikal orang mukmin. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan bahwa orang mukmin itu loh tidak suka mencela, orang mukmin itu loh tidak suka melaknat, orang mukmin itu loh tidak suka melakukan perbuatan keji, dan orang mukmin itu tidak suka berkata-kata kotor. Nah, itu dimulainya dari apa? Dimulainya dari permusuhan. Jadi awal-awal ketika akan terjadi pertikaian, konflik itu sebenarnya kalau kira-kira tidak penting, harus mengalah. Saya ingin melakukan kaidah wasulhu khair, wis aku ngalah. Memang ayatnya sih berbicara tentang suami istri, tetapi karena kata Ibnu Atiyah ayatnya ini adalah umum, artinya bisa dipakai untuk konsep apapun atau interaksi kehidupan apapun. Apa bahayanya orang bertikai itu atau saling bermusuhan atau membenci? Itu berat sebenarnya. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang berada dalam kondisi lagi bermusuhan atau tidak baik itu bisa dipending ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia harusnya dapat ampunan dari Allah, tapi dipending, ditunda karena dia bermusuh-musuhan. Maka di dalam hadis itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah kulla yaumi isnain wa khamis, fayughfaru fi dzalikal yaumain likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa man bainahu wa baina akhihi sakhna fayuqal anziru hadzaini hatta yastaliha." Jadi bahayanya orang musuh-musuhan itu, bahayanya orang yang bertengkar itu, dalam hadis ini disebutkan pintu-pintu surga itu dibuka hari Senin dan hari Kamis. Makanya senang orang berpuasa Senin Kamis itu untuk menunjukkan amal yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis itu. Hari Senin dan Kamis itu dibuka pintu-pintu surga. Lalu Allah mengampuni di 2 hari itu orang-orang hamba-hamba Allah selama hamba itu tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Jadi kalau hamba ini tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya ini di tiap hari Senin dan Kamis. Illa man bainahu wa baina akhihi syakna, kecuali orang yang kemudian antara dirinya dan saudaranya itu masih bermusuh-musuhan. Dikatakan kepada mereka, anziru hadaini hatta yastaliya, tunggu dulu, pending dulu, jangan beri ampunan ini, katanya Allah kepada malaikat, jangan beri ampunan hamba ini kalau dia masih bermusuhan, kecuali nanti sudah baik dan akur. Jadi kalau baca hadis-hadis ini agak ngeri-ngeri juga itu. Yang namanya kita itu dalam kehidupan interaksi sosial, gak ada yang namanya kemudian gak ada gesekan itu, gak ada pertikaian. Tetapi memang ini sebuah perilaku, sehingga kemudian di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang mukmin yang kemudian bergaul dengan sesama mukmin yang lain, ya, lalu dia bersabar di tengah pergaulannya itu, maka itu jauh lebih baik daripada orang mukmin yang menyendiri. Artinya apa? Artinya memang ketika kita melakukan interaksi, berkumpul, berorganisasi, berjamiah itu yang namanya gesekan, konflik pasti suatu saat akan muncul. Nah, ketika kita berperilaku sabar, mengayomi, terus tetap dalam kondisi yang damai itu baik, atau kemudian gak tengkaran itu elok, dia mengutamakan itu, maka lalu orang ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang menyendiri. Kenapa? Kenapa orang mukmin yang bergaul ini, berorganisasi ini kemudian dapat? Karena dia pasti akan dapat pahala kesabaran, sabar. Bahasanya begini, berorganisasi gini atau kar, tapi sabar, karena pahalanya orang sabar itu jelas nyata, ajrahum bighairi hisab, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar itu pahalanya unlimited. Tapi kalau sendiri di rumah, tidak engkau tak rono aja, engkau lakar ano tako, engkau mon ano tempeng atau kan jalan engkau tak rono, neng ibadah sendiri, enak memang, aman, nyaman itu, nyaman. Tapi dia tidak dapat ujian. Apa ujiannya? Ujiannya kalau orang berkumpul itu kan ada gesekan, dan ketika dia berperan sabar terus ngayomi, iya memang makan hati itu, orang berorganisasi, orang berumah makan hati. Tapi dia memiliki nilai pahala tinggi, besar, banyak, karena dia bersabar dengan kondisi itu. Tetap coba semuanya berpikir, tinang kok tak nono, kok perak sendiri-sendiri, kacau juga itu. Enak sih tak atokar, tapi dia tidak dapat nilai kesempatan ujian kesabaran yang mungkin bisa muncul pada saat berkumpul itu. Nah,
Yang kedua, ini agak berat juga ini, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ada kemungkinan juga salatnya tidak diterima. Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha syakhid, wa akhwani mutasarimani, rawahu Ibnu Majah. 3 orang yang salatnya itu tidak diterima, tidak diangkat di atas kepalanya. Jadi ketika mau diangkat tidak bisa, sudah sampai sini sudah tidak diterima sama Allah. Siapa kelompok 3 orang itu? Adalah seorang laki-laki yang mengimami satu kaum dan mereka membencinya. Jadi diusahakan yang jadi imam itu makmumnya suka, makmumnya senang. Jadi kalau imamnya itu tidak disukai banyak orang, makmum di situ itu gak sampai sholatnya. Yang kedua, wanita yang melewati malam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Ini jadi seorang perempuan yang sholat tapi buat mangkel suaminya, buat marah suaminya, maka sholatnya itu tidak sampai, walaupun sudah di sini sudah tidak diterima. Jadi buat ibu-ibu hati-hati, jangan buat suaminya marah atau mangkel. Makanya ciri bidadari surga itu salah satunya adalah al-a'ud. Al-a'ud itu adalah wanita calon bidadari surga itu adalah ketika bertengkar dengan suaminya, maka tidak menunggu besok hari, tapi hari itu juga, malam itu juga ambil tangan suaminya, lalu katakan, "Mas, aku tidak bisa tidur malam ini kalau kau tak maafkan aku." Itu bidadari surga itu. Bidadari surga. Tapi susah ini. Jadi tidak diterima salatnya itu ya, kalau buat marah suaminya. Makanya setiap malam ya siap minta sama suaminya, "Mas, engkau bersalah." Tapi kalau sudah tidak punya salah, suaminya sudah senang, ibu udah usah minta maaf. Tapi kalau abang kok tidak nyapa saya ini, gitu kan? Itu kode. Mak kikir kan kok. Kalak tangannya, ambil tangannya itu, ambil. "Sayang, kamu kenapa? Maafin aku ya kalau aku punya salah." Itu bagus itu. Itu calon bidadari surga. Tapi kalau bukan bidadari, tatina lah tinggal esengkor wah itu tidak jadi bidadari surga. Jadi itu kan bahaya juga, tidak diterima sholatnya itu. Nah, jadi pertanyaannya kan, bagaimana kalau sebaliknya Ustaz, gitu kan? Gimana kalau sebaliknya? Artinya yang buat mangkel itu suaminya, gitu kan? Nanti kan tidak adil itu Ustaz. Itu memang dalam hubungan suami istri itu harus ada, sekarang itu yang lagi rame itu adalah mubadalah, adanya kesalingan, saling. Jadi tidak boleh salah satu pihak itu, memang harus saling. Jadi kalau istri mau dihormati suaminya, maka istrinya juga harus menghormati suaminya. Kalau mau dicintai, cintai juga. Kalau mau dihargai, hargai juga. Jadi tidak boleh otoritas laki-laki saja. Jadi pokoknya apa kata suami, itu otoritas seperti itu sekarang ini sudah tidak musim. Jadi harus kedua-duanya musyawarah. Jadi makanya bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf itu, bergaul dengan baik suami istri itu adalah adanya kesalingan. Jadi kalau mau dihargai, hargai juga. Kalau mau dihormati, hormati juga. Kalau mau dicintai, cintai juga. Itu artinya kesalingan. Nah, tapi dalam tekstual hadis ini memang diingatkan, wanita yang kemudian membuat marah suaminya, maka lalu kemudian itu tidak diterima sholatnya. Hati-hati.
Makanya kalau jamaah pengajian atau jamaah masjid yang sudah rajin ke masjid, pasti berusaha untuk tidak akan membuat suaminya marah. Katanya ada seorang alim mengatakan, iya repot kalau sama perempuan Ustadz. Kenapa? Karena 2 pasal itu tidak bisa dihilangkan katanya. Apa 2 pasal? Pasal pertama, istri tidak akan pernah merasa bersalah. Apapun yang dilakukan istri tidak salah. Itu pasal pertama. Pasal kedua, kalau istri bersalah maka kembali ke pasal 1 ya. Istri tidak akan bersalah. Repot kalau sudah begitu. Jadi itu istilahnya itu nanti gak bisa diterima. Oleh karena itu bagian dari usaha untuk memperkecil terjadinya sebuah pertikaian adalah berusaha untuk mengalah, berusaha untuk melihat sesuatu manfaat yang lebih besar. Itulah kaidah as-sulhu khair. Damai itu baik, gak cekcok, gak rame-rame itu adalah elok. Nah, kenapa? Karena resikonya ampunan Allah bisa ditunda. Resikonya yang kedua, bisa sholatnya tidak diterima. Gimana kalau sudah sholatnya tidak diterima? Yang ketiga adalah 2 orang yang bersaudara yang saling bermusuh-musuhan. Banyak ini, banyak. Coba bayangkan kalau seperti itu. Sudah tidak diterima sholatnya karena kondisinya terus menerus. Makanya tadi disebutkan cukup dikatakan sebagai orang yang berdosa selama kamu dalam kondisi yang selalu bermusuh-musuhan itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kemudian ada hadis Nabi juga yang ingin saya bacakan. La yahillu li muslimin ayyahjura musliman fawqa salasi layalin. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Fa in kana tasara ma fawqa salasin fa innahuma nakibani 'alal haqq ma dama 'ala salatihima wa awwaluhuma fai'a fasabaqahu bi aldiya kaffaratahu fa in sallama alaihi falam yaruddu alaihi wa radda alaihi salamahu raddat alaihi al malaikatu wa radda alal akhar asyaitan fa immata ala suramihuma lam yajtami'a fil jannati abada. Rawahu Ahmad. Jadi tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih 3 malam. Jika keduanya terus bertikai lebih dari 3 malam, maka keduanya menjauhi kebenaran selama keduanya masih berada dalam pertikaian. Artinya dia berada dalam kondisi tidak berada dalam sebuah kebenaran. Dan orang yang pertama kembali kepada kebenaran di antara keduanya, maka kepeloporannya dalam kembali adalah penebus dosa baginya. Jika dia mengucapkan salam kepada saudaranya tadi namun tidak menjawab salam itu dan menolak salamnya, maka para malaikat menjawab selamanya dan setan kemudian menjawab saudaranya itu. Jika keduanya meninggal di atas perselisihan keduanya, niscaya keduanya tidak akan berkumpul di surga selama-lamanya. Riwayat Ahmad dalam musnadnya. Ini agak keras juga ini. Jadi kita kan kadang sering menganggap permusuhan itu hal yang biasa. Apalagi antar saudara ini. Padahal di dalam hadis ini sudah disebutkan kalau dalam permusuhan seperti itu dia berada dalam kejauhan dari kebenaran. Dan orang yang kemudian memulai untuk salam itu, itulah orang yang mempelopori sebuah kebaikan. Tapi kalau tidak dijawab, malaikat yang menjawab. Yang temannya tadi yang tidak jawab ini bersama dengan setan. Ini penting sebenarnya dan ini tidak main-main. Maka keduanya tidak akan pernah kemudian berkumpul dalam surga selama-lamanya. Kalau diperhatikan, memang ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa setan itu sudah kewalahan untuk membuat orang-orang Arab itu atau pada saat Islam dulu itu
setan itu sudah kewalahan untuk tidak menyembah mereka atau kemudian tidak sholat, ya. Jadi sudah diusahakan agar orang-orang apa itu tidak sholat, mereka kemudian mau ngikuti jalan-jalan setan. Itu kewalahan, karena pasti sholat. Jadi bahasanya itu, setan itu sudah kewalahan untuk mengajak orang-orang Islam untuk tidak sholat, untuk tidak puasa, untuk tidak baca Al-Quran. Itu susah sudah, karena mereka sudah punya kebiasaan itu. Tetapi lalu kemudian cara setan itu adalah memasukkan rasa permusuhan kepada hati-hati antara orang mukmin dan orang muslim. Itu strategi setan. Jadi maka kita bisa dapati dalam kondisi seperti ini, dalam riwayat ini, ada banyak orang sholat, ada banyak orang baca Al-Quran, ada banyak orang bersedekah, ada banyak orang umroh, ada banyak orang haji. Tapi mereka menganggap bahwa persoalan bermusuhan itu adalah hal yang lain. Padahal itulah strategi setan untuk memulai sebuah ketidakbaikan, karena setan memang sudah kewalahan gagal untuk tidak membuat orang sholat atau membaca Al-Quran, tetapi mereka memulai strateginya agar terjadi permusuhan, dan itu paling gampang. Suami istri suka bermusuhan, tetangga dengan tetangganya mudah bermusuh-musuhan dan menganggap itu bukan urusan agama. Coba bayangkan, sholatnya sama-sama rajin, tapi menjadi tetangga sama tetangganya musuh-musuhan. Ini strategi setan, karena setan sudah tidak bisa untuk mengajak untuk tidak sholat, untuk tidak baca Al-Quran, untuk tidak haji, untuk tidak umrah, untuk tidak bersedekah. Susah, karena itu sudah merupakan keinginan orang muslim, sudah luar biasa ya. Maka strategi setan itu adalah memasukkan rasa kedengkian dan permusuhan di antara sesama muslim dan mukmin. Gampang sekali. Dan itu menganggap bukan persoalan. Inilah kesalahan fatal yang kemudian kita jauh dari hadis-hadis Nabi. Bukankah Rasulullah SAW sudah menyatakan tadi, ampunan dipending, salatnya bisa tidak diterima, lalu kemudian dia tidak halal antara satu dengan yang lainnya kalau tidak menyapa lebih dari 3 hari 3 malam. Itu bagian dari orang yang memulai mempelopori kebaikan. Dialah orang yang kemudian dijawab salamnya oleh malaikat kalau saudaranya itu tidak mau menjawab salamnya itu. Dan keduanya kalau meninggal dalam kondisi saling bermusuhan, maka dia tidak akan berkumpul di surga selama-lamanya. Ini kan berat, dan ini tidak main-main. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah boleh kemudian mendiamkan sesama muslim, atau yang dikenal dengan istilah hajar? Jadi ada dalam interaksi sosial itu namanya hajar. Hajar itu artinya saling mendiamkan, enggak musuhan, artinya enggak tengkar, tapi saling mendiamkan supaya tidak terjadi persoalan baru bahasanya gitu kan. Nah, hajar ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Apa hajar yang dibolehkan itu, atau saling mendiamkan yang dibolehkan itu? Menurut beberapa ulama, yang dibolehkan itu adalah yang pertama, hajrun untuk menegakkan hak-hak Allah. Jadi kita enggak terlalu dekat, tidak menyapa terlalu dekat kepada orang-orang yang suka berbuat kesyirikan. Kita tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang suka melakukan bid'ah. Kita tidak dekat dengan orang-orang yang suka melakukan banyak maksiat atau dosa. Maksudnya bukan tidak berteman, tapi kita memang membatasi diri. Takut tanoro, takut ikut gitu. Kejadian banyak sekarang misalnya, ada orang baik-baik saja, baik-baik, kira-kira tidak mungkin, tahu-tahu dia ikut judi online, orangnya baik, tapi terjebak pada temannya yang bagus ngikut main judi online, akhirnya punya ratusan banyak utangnya, habis itu karena teman ini persoalan teman. Jadi hajrun itu untuk membatasi diri kita untuk berteman dengan orang-orang yang kita bisa kena sesuatu yang tidak baik, itu bagus, kecuali untuk berdakwah. Jadi kalau berdakwah mau menyampaikan tidak apa-apa,
Tapi kalau dalam interaksi kita tidak terlalu dekat atau mendiamkan, kok Cina lah kok, bukan benci itu. Dia hajrunnya itu tidak saling menyapanya bukan karena bermusuhan, tapi membatasi diri supaya tidak larut dalam apa yang menjadi kebiasaan dia kalau bahaya. Kemudian yang kedua adalah hajrun sebagai pemberian sanksi, ya, hukuman bagi seseorang itu boleh. Artinya misalnya sama seperti sahabat Nabi yang dulu tidak ikut perang lalu dihukum ambu, caca musorwalu. Jadi ketika mau ngobrol tak dingaki. Itu namanya hajrun karena ada pemberian sanksi. Bahasanya itu seorang bapak, engkau tinang kau tak caca sobat nasat ya. Itu hajrun itu dibolehkan karena bukan musuh ya, bukan bermusuhan, hanya sebagai hukuman. Jadi itu sebagai takzir saja. Jadi mendiamkan tidak menyapa itu karena macet biasa gitu. Tapi tidak bermusuhan. Tapi hanya sebagai peringatan, takzir. Nah, hajrun yang tidak boleh itu adalah yang tadi itu ya, berkaitan dengan hak seseorang sesama muslim, lalu kemudian karena ada persoalan lalu kemudian musuh-musuhan. Inilah yang kemudian ampunan Allah dipending, bisa jadi kemudian sholatnya tidak diterima, bisa jadi lalu kemudian dia tergolong orang-orang yang kemudian tidak mempelopori sebuah kebenaran. Karena orang yang berada dalam kondisi kebenaran dia akan mempelopori dalam keadaan melakukan salam kepada sesama muslim, sesama mukmin. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama kita adalah banyak sekali anjuran untuk saling berkasih sayang. Jadi kasih sayang itu adalah lawan dari bermusuh-musuhan. Jadi lawan bermusuhan itu adalah anjuran agama saling menyayangi. Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah itu hanya menyayangi para hambanya yang penyayang. Jadi Allah sayang kepada hamba-hambanya yang memang sudah diikuti dengan cinta dan sayang. Jadi kita ke masjid penuh dengan cinta dan sayang kepada saudara-saudara kita yang ke masjid. Ke tempat kerja kita, ke kantor, ke pasar, di jalan, kita penuh dengan kesayangan, cinta. Karena agama menganjurkan kita penuh dengan rasa cinta dan kemana. Di jalan begitu. Di jalan saya harus sayang kepada orang-orang pejalan kaki, sepeda motor, mobil, sayang sehingga kemudian tidak marah. Tapi kalau sudah berangkat dari rumah marah, lah orang yang salah sakone iki kiri itu jalan emosional, bada beremak jalan, nah, itu segala macam. Karena tidak dengan kasih sayang. Berangkat dari rumah mau ke masjid, mau ke kantor, mau kemana saja, anjuran agama itu adalah dipenuhi dengan cinta dan sayang sehingga pikirannya kan jadi positif. Tapi kalau sudah mau ke tempat kerja ini dekik mon beda macam mai tampar masuk kok, nah, itu sudah karena sudah bermusuhan, karena sudah negatif duluan. Coba kalau dengan kasih sayang, bahasanya pulang ke rumah, saya akan menyayangi istri saya menyayangi anak-anak saya. Lain, assalamualaikum gitu kan. Nah, tapi kalau tinang kok dateng membeda anak nangkok saya bentar, benih nangkok caca, tampar langsung. Itu sudah bermusuhan. Harusnya kan tadi salam sih, assalamualaikum. Nah, sudah siap-siap marah duluan. Nah, itu tidak dianjurkan. Islam itu menganjurkan kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kita dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang dijauhkan dari permusuhan. Kalau dimungkinkan suatu saat akan terjadi konflik itu, maka berusahalah untuk kemudian mengalah. Kalau itu kemudian ada manfaat yang besar di situ dan menjauhkan dari hal-hal yang mudarat. Karena itu Syekh Umar Al-Mubil kemudian dalam kaidah yang kedua ini menyebutkan as-sulhu khair, didasarkan pada Quran surat An-Nisa 128 bahwa damai itu baik, gak cekcok, gak tengkaran itu elok. Walaupun memang manusia kadang-kadang ketika dihadapkan pada persoalan itu jauh lebih mengutamakan egonya, nafsunya, dan juga
bisikan setan. Hanya orang-orang yang kemudian berpikir berlandaskan Al-Quran lah yang kemudian akan terus mengalah untuk sebuah kemanfaatan yang jauh lebih besar dan menjauhi mudarat dengan jalan berpikir bahwa damai, gak tengkaran, gak cekcok itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak musuh. Maka ada disebutkan bahwa 1000 teman itu masih kurang, tapi punya satu musuh, satu kawan itu sudah banyak. Karena tidak akan nyaman dan tidak akan tenang. Teruslah berusaha untuk menjadi orang baik dan berusaha untuk mempelopori kebaikan dalam berinteraksi sesama manusia. Walaupun banyak cobaan dan godaan, tapi kita harus lebih mengedepankan ajaran agama atau Al-Quran bahwa gak tengkaran, gak cekcok itu jauh lebih baik daripada kemudian kita memilih pertikaian. Karena itu akan punya pengaruh terhadap ampunan Allah, salat kita, dan termasuk orang-orang yang tergolong fasik karena kita selalu berada dalam ketidakbenaran karena mempertahankan ego kita. Ini adalah sebuah pilihan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang damai, hati yang lapang kepada kita sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai sesama manusia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.